saldo akunnya, dan pengungkapannya. Nah, di sini kita perlu memahami, pertama memahami tujuan awal, oke sudah kemarin ya, tujuan dan responsibilities audit sudah. Kemudian setelah itu, kita perlu breakdown, kita perlu mengidentifikasi siklus-siklus dalam laporan keuangan, siklus bisnis dalam perusahaan yang nanti tercermin dalam laporan keuangan. Kalau dalam buku Arens ini itu dicontohkan ada berapa siklus? Ada 5 siklus, ya kan? Di antaranya adalah siklus penjualan, ada siklus PO, dan seterusnya. Ya, ada 5 siklus: sales and collection, acquisition, payroll, inventory, capital, acquisition and repayment cycle. Nah, kita ambil satu contoh untuk siklus sales and collection cycle. Dalam siklus sales and collection, itu ada golongan kelompok-kelompok transaksi yang mempengaruhi suatu akun. Yang mempengaruhi suatu akun yang ada di mana? Di balance sheet atau di neraca. Begitu kan ya? Di sini dicontohkannya, ini ya. Nah, ini aja. Contohkannya, ada transaksi di sini, ada transaksi sales. Oke? Ketika ada penjualan kredit, akun apa yang terdampak menurut kalian? Receivable. Akun receivable. Kemudian ketika receivable dilunasi, artinya ada transaksi penerimaan kas, gitu kan? Ya kan? Berarti akun receivable juga terdampak. Oke. Kemudian ternyata ada sales return and allowances. Itu juga mempengaruhi receivable. Begitu juga dengan penghapusan piutang. Nah, keempat ini adalah golongan transaksi. Sales itu letaknya di mana? Di laporan apa? Income statement. Kalau cash receipt kira-kira di mana? Cash receipt kira-kira di mana? Neraca, Pak. Neraca. Di Harus kas LA, Pak. Harus kas ya. Harus kas. Terus sales return and allowances di mana? Neraca. Statement. Kalau yang ini charge off of uncollectible account. Ini maksudnya bad debt expense. Bad debt expense income statement. Itu bad debt expense apa? Income statement itu kan, ini maksudnya bad debt expense. Oh, income statement. Penghapusan utang, penghapusan piutang. Nah, transaksi-transaksi ini atau ini yang saya sebutkan barusan ini yang menurut Aren ini yang disebut dengan suatu transaksi. Ya, umumnya suatu transaksi itu ada di akun laporan laba rugi atau akun arus kas. Yang jelas bukan di akun neraca. Kalau yang di akun neraca itu yang seringkali disebut dengan saldo. Biar memudahkan. Supaya kalian membingungkan, kan kadang ada orang mengatakan saldo penjualannya berapa. Nah, itu jadi bingung kan. Mungkin penjualan itu lebih tepat dikatakan transaksi penjualan. Kalau saldo berarti bayangan kita saldo itu ada di neraca itu ya, laporan posisi keuangan. Kalau yang bukan di neraca itu lebih ke transaksi. Oke, itu untuk memudahkan kita dalam mempelajari ini sampai ke tujuan audit. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah, ini semua, ini semua ya. Sales ada di laba rugi, cash receipt ada di mana? Arus kas, account receivable ada di neraca. Semuanya adalah suatu, setuju nggak kalau saya katakan itu adalah pernyataan dari si manajemen. Manajemen menyatakan bahwa dalam periode ini, ya kan, periode 2019, anggap aja, salesnya adalah 144.000. Oke. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo receivable adalah 20.000. Nah, apa yang saya katakan itu adalah penggalan-penggalan dalam suatu laporan keuangan. Setuju nggak? Iya, betul, Pak. Iya, Pak. Oke. Laporan keuangan itu kemarin kan kita sudah nyatakan kan, laporan keuangan itu adalah tanggung jawab
Manajemen. Manajemen. Kenapa tanggung jawab manajemen? Karena dia yang menyusun, ya kan? Ya. Dia yang melakukan transaksi, dia yang menyajikan dalam bentuk laporan keuangan. Artinya, semua item-item yang ada di laporan keuangan, baik saldonya, baik transaksinya, ataupun baik notes-nya, disclosure-nya, itu bisa nggak kalau itu kita katakan sebagai suatu pernyataan dari manajemen? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke istilah asersi, manajemen assertion. Di sini definisinya adalah manajemen asersi adalah suatu pernyataan dari manajemen mengenai kelompok transaksi, saldo akun, dan juga disclosure-nya, pengungkapannya. Sama ya berarti ya. Jadi transaksi-transaksi itu yang tercermin dalam laporan keuangan, kemudian saldo-saldonya berikut juga dengan pengungkapan, itu adalah, semuanya itu adalah asersi dari manajemen. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak nih? Paham nggak nih? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, sekarang asersi itu apa aja? Ya, asersi itu apa aja? Nah, di buku Aren itu disebutkan ada nama-nama asersi, versinya PCAOB. PCAOB ada yang tahu singkatannya apa? Ada yang tahu nggak? Public Company Accounting Oversight Board, Pak. Public Company Accountant Accountant Oversight Board. Oversight Board. Apa itu? Itu kayak sejenis dewan pengawas akuntansi perusahaan publiknya, Pak. Dia yang mengawasi, Mengawasi siapa? dia mengawasi, mengatur, dan memeriksa kantor akuntan publik dalam memberikan pengawasan terhadap yang dilakukannya, Pak. Seluruh kantor akuntan publik yang di Amerika atau di mana? Ini kan di Amerika nih PCAOB. Iya. Nah, seluruh KAP yang di Amerika atau KAP dunia? Yang Siapa sih? Ini siapa? nomor 26, Pak. Fauziah, Pak. Putri ya? Iya, Pak. Thank you ya, Fauzia. Jadi Iya, Pak. gini, PCAOB itu adalah Public Company Audit Oversight Board. Yaitu adalah suatu unit, ya unit yang tugas utamanya adalah mengawasi kantor akuntan publik yang mengaudit emiten di SEC Amerika. Jadi SEC itu apa? SEC itu adalah OJK-nya Amerika, ya, pasar modalnya Amerika. Otoritas pasar modalnya Amerika itu namanya SEC. Oke. Nah, emitennya itu, artinya yang terdaftar di sana itu tidak hanya perusahaan TBK yang ada di Amerika, enggak. Tapi perusahaan seluruh dunia itu bisa terdaftar di sana. Salah satunya kalau di Indonesia itu Telkom. Nah, kantor akuntan publik yang mengaudit emiten-emiten itu menjadi objek pengawasannya si PCAOB, gitu loh. Nah, PCAOB itu punya standar yang harus ditaati atau harus dilaksanakan oleh para KAP-KAP ketika dia mengaudit. Nah, PCAOB ini dia membagi asersi manajemen menjadi 5. Oke ya, asersi artinya pernyataan manajemen itu bisa diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah existent or occurrent. Itu apa? Existent itu kan keberadaan, occurrent itu keterjadian. Ya. Ini maksudnya adalah aset atau liabilities gitu kan. Atau transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan itu benar-benar terjadi. Oke ya, jadi aset itu ada. Ngerti nggak? Aset itu ada, artinya saldo akun ya. Aset atau liabilitas saldo akun. Kemudian transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan itu benar-benar
ada. Itu adalah existent or occurrent. Existent itu diarahkan ke saldo akun, occurrent itu diarahkan ke golongan transaksi. Dipahami ya? Oke, yang kedua adalah completeness. Completeness itu adalah semua transaksi, gitu kan? Semua transaksi atau saldo akun itu telah tercatat dalam laporan keuangan. Ngerti nggak nih? Eksisten itu pernyataan bahwa saldo akun atau transaksi itu ada atau terjadi, benar-benar terjadi atau ada. Kemudian kalau completeness itu bahwa seluruh transaksi dan juga akun itu telah semuanya dicatat dalam laporan keuangan. Ngerti nggak nih dua ini definisinya? Dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya. Kemudian asersi yang ketiga adalah asersi valuation atau alokasi. Kalau valuation itu erat kaitannya dengan amount, dengan angka. Ya. Ini artinya adalah akun, saldo akun atau transaksi itu yang tercatat dalam laporan keuangan itu disajikan dalam jumlah yang benar atau jumlah yang tepat. Contohnya misalnya gini, aset di laporan keuangan perusahaan nilainya adalah 10 miliar. Ya kan? 10 miliar itu kan artinya apa? Bahwa nilai aset itu emang nilainya adalah 10 miliar. Kas, anggap aja kas itu 10 miliar. Bahwa nilai kas di perusahaan itu per tanggal 31 Desember adalah emang benar 10 miliar. Itulah valuasi. Oke ya. Kalau completeness gimana caranya? Completeness. Bahwa kas sebesar 10 miliar itu semuanya benar-benar sudah tercatat dalam laporan keuangan. Itu completeness. Kata kuncinya tercatat atau dicatat. Completeness. Kalau existent, ya kan, bahwa angka kas yang 10 miliar itu emang realnya ada. Itu adalah existent. Bukan cuma bohong-bohongan hitam di atas putih, enggak. Emang realnya ada. Dipahami ya? Ngerti ya maksudnya ya? Iya, Pak. Ngerti, Pak? Paham ya? Terus kemudian asersi berikutnya adalah rights and obligation. Hak dan kewajiban. Ini artinya apa? Bahwa saldo akun itu menjadi hak atau kewajibannya perusahaan. Kalau aset berarti dia menjadi hak atau kewenangannya atau dalam kontrolnya perusahaan. Kalau misalnya dia punya hutang, berarti itu adalah kewajibannya perusahaan. Itu aja, itu right and obligation. Kemudian terakhir adalah presentation and disclosure. Bahwa komponen yang ada di laporan keuangan itu emang telah diklasifikasikan secara memadai, dideskripsikan dan diungkapkan secara memadai di mana? Di catatan atas laporan keuangan. Itu adalah presentation and disclosure. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada hutang, gitu ya, ada hutang. Hutang itu ada hutang yang seharusnya masuk ke jangka pendek atau yang jangka panjang. Itu kan pengklasifikasian ya, iya nggak sih? Penyajiannya ya. Nah, Ya, itu Pak. itu masuk dalam asersi presentation. Kemudian rincian hutang kepada siapa, hutang ke bank apa, dan seterusnya itu, krediturnya siapa aja, itu kan nggak mungkin ditulis di laporan keuangan. Munculnya di mana? Di notes to financial statement, di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu lebih ke disclosure. Oke ya, jadi ada CPCOB itu membreakdown asersi manajemen menjadi 5 asersi. Tapi dia mengcombine semuanya, transaksi, balance, dan disclosure, dikombine jadi satu. Itu adalah versinya PCAOB. Nah, ada juga nanti versinya si International Standard dan versinya ICPA. Kalau dari versinya internasional atau ICPA ini, dia itu membreakdown asersi itu berdasarkan kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok transaksi, saldo akun, dan juga misalnya terakhir apa? Disclosure-nya. Nah, bedakan ya, tadi ICPA itu ketiga jenis kelompok itu jadiin satu. Asersinya tembak semuanya, ada 5. Tapi kalau yang ini, yang versinya internasional, standar, dan ICPA, itu dia itu
masing-masing akun asersinya apa, transaksi asersinya apa, pengungkapan asersinya apa, dibuat masing-masing. Ngerti nggak? Paham ya? ICP ada yang tahu nggak ICP? Apa itu ICP? Ya, ICP. Ada yang tahu? Halo? Iya, Pak. Ya. ICP itu adalah Asosiasi Profesi Akuntan Publik di Amerika yang menaungi KAP atau AP yang bukan mengaudit emiten. Jadi yang selain emiten ke ICPA, tapi yang emiten kemana? Ke PCAOB. Oke ya. Nah, di buku AREN ini menggunakan asersi ini. Jadi kalian ya mau tidak mau harus menghafalnya dan memahaminya gitu ya. Meskipun secara standar tidak mengharuskan ikut yang ini. Yang jelas substansinya dapat, boleh menggunakan definisi yang lain. Tapi karena kesepakatan di dosen itu menggunakan asersi yang ini, yang versinya siapa? Versinya AREN, ya udah kita sepakatin aja. Kita harus mengikuti ini dan lumayan rada banyak, nggak sesimpel PCAOB. Oke ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Namanya juga belajar ya. Iya, Pak. Oke, Pak, nah izin bertanya, Pak. ya silakan. Yang BCOB tadi berarti tuh yang existence itu inputnya itu bukti transaksi, Pak. Input tuh maksudnya apa input? Maksudnya kan tadi kan pengertiannya tuh kan transaksinya tuh benar-benar ada. Nah, itu tuh pakai bukti transaksi atau gimana sih? Jadi gini, ini existent or occurrent gitu ya. Iya, Pak. Jadi maksudnya gini loh ya. Si perusahaan itu, si manajemen itu kan menyajikan sales misalnya ya, sales. Sales itu akun atau transaksi itu dulu. Transaksi. Sales itu akun atau transaksi? Transaksi. Transaksi. Transaksi ya, kata kuncinya itu kalau yang akun tuh yang ada di neraca. Kalau neraca berarti transaksi. Kata kuncinya gitulah, mudahnya gitu ya. Nah, maksudnya si perusahaan itu menulis di laporan laba rugi sales sebesar 100 miliar, artinya terkait dengan asersi occurrent ya, occurrent kalau transaksi lebih menggunakan kata occurrent ya. Asersi occurrent itu maksudnya apa terkait asersi occurrent? Bahwa sales sebesar 100 miliar itu benar-benar terjadi, benar-benar apa adanya. Memang benar yang terjadi itu senilai 100 miliar. Ada gitu loh. Dipahami nggak? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Kalau misalnya aset, misalnya ada kas sebesar 10 miliar. Artinya apa? Ada, emang benar kas sebesar 10 miliar itu eksis, emang benar-benar ada. Gitu. Pertanggal 31 Desember ya. Dicek ke rekening korannya, emang nilainya ada. Pokoknya rekening koran plus cash on hand semuanya emang nilainya 10 miliar. Artinya apa? Eksis. Nah, kalau saldo akun ngomongnya eksis, tapi kalau transaksi ngomongnya occur. Oh, iya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Makasih. Ya. Ini sama si Namira ya. Siapa tadi? Nandira, Pak. Oke. Bentar ya. Kenapa? Oh iya, gimana Pak? Di Bambu Kuning Pak. Bambu Kuning dekat PMD Cibinong. Belum Pak, belum. Ya, sebentar Pak, sebentar. Sebentar, saya lagi ngajar, sebentar dulu.
Sorry teman. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Jelas kok, Pak. Oke, ini ya. Ini versinya ICP atau International Standard. Oke. Nah, tadi yang saya bilang, kalau yang versinya internasional atau ICPA, dia itu mengklasifikasikan asersi itu berdasarkan kelompoknya, kelompok transaksi, berdasarkan saldo akun, berdasarkan disclosure. Ya, ini beda dengan yang di PCAOB. Kalau PCAOB jadiin satu semua, ada 5 asersi, semuanya jadi satu. Gitu ya, dipahami ya. Nah ini ini tuh jadi lumayan banyak, cuman mirip-mirip lah, kalian nggak usah khawatir, mirip-mirip. Nah, oke ya. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Sekarang asersi yang terkait dengan transaksi. Bentar lagi azan. Kalian baca-baca dulu nih, baca dulu, diapalin deh, diapalin. Halo. Halo, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini kan asersinya itu dibuat untuk masing-masing transaksi, saldo akun, dan disclosure. Nah, untuk yang transaksi, itu dibagi menjadi 5 asersi. Ya. Occurrence, completeness, sama dengan yang di PCAOB. Jadi, nggak perlu saya terangkan ya. Tapi ini transaksi ya, jangan kalian masukin ke saldo akun. Enggak, ini transaksi. Contohnya kayak sales, gitu, kayak pembelian, itu masuk ke kategori ini. Oke ya. Occurrence artinya apa? Transaksi yang telah tercatat itu emang terjadi. Emang ada terjadi di periode itu. Completeness, semua transaksi telah tercatat. Oke. Nah, berikutnya accuracy sama nggak dengan yang tadi PCAOB? Oke, kalau di PCAOB itu masuk ke valuation ya. Accuracy itu kita ngomong keakuratan angka. Oke ya. Jadi angka yang tersaji dalam transaksi itu emang benar. Ya, jumlahnya benar. Kita ngomong mengenai amount kalau accuracy. Kalau klasifikasi
transaksi yang telah dicatat itu memang masuk ke akun yang tepat. Contohnya misalnya pembelian perlengkapan, gitu kan? Namanya pembelian perlengkapan berarti lawannya adalah perlengkapan, bukan ke peralatan. Misalnya seperti itu. Itu adalah apa namanya? Adalah apa? Itu adalah klasifikasi, ya. Terus kemudian cut off. Cut off artinya adalah transaksi yang dicatat itu pada yang dicatat itu atau diakui itu pada periode yang benar. Ini contohnya kayak apa ya? Kayak misalnya penjualan di akhir-akhir periode, misalnya seperti itu. Penjualan perusahaan menggunakan term destination point. Anggapnya tanggal 30 Desember dia jual tapi destination point. Tapi dia langsung mengakui sebagai penjualan. Nah, ini berarti asersi cut off-nya bermasalah, gitu kan? Padahal barang itu diterima anggap aja tanggal 1 Januari. Artinya kan sebelum waktunya diakui dia udah akui. Artinya di sini angkanya salah. Karena masalah apa? Masalah cut off-nya. Oke ya, ini adalah asasi terkait transaksi. Ngerti nggak teman-teman? Dipahami nggak ini ya? Apa bingung? Izin memastikan, Pak. Ya. Saya Yasmin absen 28. Berarti yang transaction and event itu expense seperti itu ya, Pak? Iya. Yang di akun-akun laba rugi itu transaksi misalnya. Oh. Ya. Siap-siap. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Ini adalah transaksi. Oke. Kemudian yang kedua adalah asersi yang terkait dengan saldo akun. Nah, saldo akun itu yang biasanya pada akun-akun laba rugi. Laba rugi apa namanya? Posisi keuangan Neraca. Kas, piutang. Nah, ini ikut golongannya ini, asersi saldo akun. Bisa dibedakan ya, transaksi sama saldo akun ya. Bisa kan? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Nah, cuman di sini ada beda-beda istilah dikit nih. Kalau occurrence itu di transaksi, tapi kalau di saldo akun, existent. Artinya di sini aset, liabilities itu emang exist. Nah, gitu. Emang ada itu loh. Gitu ya. Completeness, semua akun itu semua telah tercatat completeness. Kalau completeness itu kata-katanya recorded, tercatat. Itu umumnya completeness. Nah, kemudian asesi berikutnya adalah valuation and allocation. Ini ngomong angka, jumlah. Kalau valuation berarti ngomong jumlah. Di sini contohnya artinya adalah aset, liabilities, equity itu yang tercatat dalam laporan keuangan itu disajikan dalam jumlah yang tepat. Nah, kita ngomong valuasi. Gitu ya. Kalau alokasi ngomong mirip dengan klasifikasi. Ini contohnya apa? Any resulting valuation adjustment are record. Oh iya. Ya kayak inilah, kayak apa ya? Kalau menurut saya ini alokasi itu bisa di model klasifikasi kayak masuk ke aset lancar atau aset lancar lawannya apa? Aset tidak lancar seperti itu. Itu masuk ke dalam alokasi juga bisa. Ini contohnya apa sih? Resulting valuation adjustment are appropriate. Recorded. Oke ya. Terus kemudian yang terakhir adalah right and obligation. Ini bahwa aset merupakan haknya perusahaan. Utang merupakan kewajibannya si perusahaan. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi dalam neraca itu ada aset, ada liabilitas. Itu masuk golongan apa ya? Mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kontrolnya perusahaan, mana yang menjadi kewajibannya si perusahaan. Ini kayaknya gampang ya? Bisa dipahami nggak nih? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kemudian yang terakhir adalah asersi terkait dengan disclosure. Nah, ini
Asersi yang pertama adalah occurrence dan right and obligation. Jadi semua apa namanya? Mengungkapkan semua transaksi yang telah terjadi. Transaksi, kalau misalnya dia pengungkapan dari akun, ya udah diungkapkan akun itu benar-benar ada gitu ya. Jadi kan kalau disclosure itu kan meliputi semua itu ya, meliputi transaksi dan meliputi saldo akun. Oke. Nah, itu dijelaskan. Ini dijelaskan mengenai kalau transaksi kejadiannya ini rada membingungkan menurut saya. Ini bukan berarti menjelaskan kejadiannya kapan, bukan itu ya. Terjadi atau enggak. Jadi ketika perusahaan itu mendisclose suatu sales itu, gitu, sales terhadap jenis customer A, B, C, D, itu artinya itu menunjukkan bahwa salah satunya asersi keterjadiannya sudah ada. Jadi penjualan terhadap customer A sebesar ini memang ada, customer B sebesar ini memang ada. Itu adalah bentuk occurrence-nya. Terus kemudian dari sisi completeness, semua disclosure yang telah tercatat dalam laporan keuangan itu sudah disajikan. Dijelaskan dalam disclosure, dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian accuracy dan valuation. Ini angka-angka yang bersifat finansial itu dijelaskan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya, kas misalnya. Kas di laporan keuangan itu 10 miliar. Di catatan atas laporan keuangan, di breakdown lagi. 10 miliar itu terdiri di mana? Kas di Bank Mandiri, sekian miliar, di Bank BRI, sekian miliar, seperti itu. Itu adalah accuracy and valuation. Kemudian yang terakhir adalah classification dan understandability. Ini mengenai pengungkapan secara kualitatifnya. Ya, jadi memang secara kualitatif penjelasannya itu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nanti di pembahasan kita ini sepertinya kita akan fokus di sini, transaksi dan balance, gitu ya. Ini tolong dihafalin ya teman-teman ya, dihafalin. Di buku ini sudah dibikin garis-garis ini untuk memudahkan. Occurrence sama semuanya, occurrence ada semua, completeness ada semua. Accuracy itu temannya valuation, temannya accuracy juga. Kayak gitu ya. Akurasi, klasifikasi, cut off ini lebih banyak mengenai angka. Secara umum banyak ngomong mengenai angka. Kalau ini terpisah sendiri, right and obligation. Dimengerti nggak ya? Iya, Pak. Coba. Baik. Nah, sekarang ketika auditor sudah memahami asersi yang ada di laporan keuangan, asersi manajemen, itu akan berguna untuk menentukan tujuan auditnya. Oke. Si perusahaan menyatakan bahwa kasnya sebesar 2 miliar. Ya. Kas sebesar 2 miliar yang ada di neraca itu bisa meliputi semuanya. Nggak cuma occurrence juga, nggak cuma existent. Oke. Tapi bisa meliputi existent, artinya kasnya benar-benar ada. Ini versinya perusahaan ya. Completeness, ya menurut perusahaan semua kas sudah dicatat. Memang nilainya 2 miliar. Itu completeness, seluruh kas sudah dicatat. Kemudian valuation, memang nilainya 2 miliar gitu. Nah, gitu ya. Terus kemudian right and obligation, emang kas itu punyanya perusahaan. Dipahami ya. Nah, artinya dalam satu akun itu umumnya meliputi semua asersi. Oke, dalam satu transaksi meliputi semua asersi. Transaksi sales berarti ada sisi occurrence-nya, ada sisi completeness, akurasi, klasifikasi, dan cut-off-nya. Dipahami nggak? Dipahami ya teman-teman ya? Jadi satu akun atau satu transaksi itu umumnya itu meliputi seluruh asersi. Nah, setelah kita paham asersi manajemen, baru kita menentukan buat apa kita memahami. Buat apa kita mengetahui asersinya si manajemen.
Nah, itu baru kita masuk ke tujuan auditnya. Nah, tujuan auditnya itu sesuai dengan asersi yang telah diungkapkan oleh atau dinyatakan oleh si perusahaan. Jadi apa aja? Jadi tujuan audit terkait dengan transaksi, tujuan audit terkait dengan apa? Satu lagi? Akun. Saldo. Saldo akun. Satu lagi tujuan audit terkait dengan disclosure. Oke ya. Jadi masing-masing asersi itu di-address tujuannya apa. Oke ya. Masing-masing asersi manajemen itu di-address, artinya diuji gitu loh. Diuji. Kan auditor orangnya nggak percayaan kan, penuh dengan curiga kan, nggak baik gitu ya jadi auditor. Iya, betul. Sayang banget tuh ya. Oke. Jadi contoh ya di sini, bukan contoh, ini adalah tujuan audit terkait dengan transaksi. Kita tahu asersi terkait dengan transaksi 5 kan, ada occurrence, completeness, accuracy, classification, and cut-off. Nah, masing-masing asersi ini di-address tujuan auditnya. Oke, dipaham ya? Masing-masing asersi di-address tujuan auditnya. Umumnya tujuannya sama dengan asersi, namanya istilahnya. Cuman konsepnya beda. Nama boleh sama, tapi konsepnya beda. Kalau asersi itu adalah perusahaan menyatakan. Oke, tapi kalau tujuan audit untuk meyakinkan apakah benar-benar occurrent, apakah benar-benar komplit, apakah benar-benar akurat. Seperti itu. Beda ya? Bisa dibedakan ya? Ngerti ya? Ini mungkin namanya sama-sama occurrent, tapi substansinya beda di sini. Oke, ini contoh sales. Sales menurut perusahaan benar-benar sales nilai sekian yang terjadi dalam laporan keuangan itu benar-benar terjadi, itu versinya perusahaan. Kalau versinya si auditor, tujuan occurrence-nya adalah untuk meyakini apakah benar sales itu benar-benar terjadi. Bisa dipahami bedanya? Masih agak bingung, Pak. Bingung? Asersi bingung nggak? Asersi itu pernyataan dari manajemen. Bingung nggak? Saya bingung, Pak. Asersi bingung nggak? Asersi itu pernyataan dari manajemen. Masih bingung? Berarti perusahaannya, manajemennya apa yang ngasih apa ya? Iya, saya ngomong manajemen itu berarti perusahaan, klien. Berarti nanti itu diuji sama auditornya, Pak? Diuji lah, diuji. Oh, Asersinya itu diuji semua sama auditor. seperti itu. Sebelum diuji, auditor perlu melakukan tujuannya. Kan sebelum melakukan pengujian, perlu dilakukan tujuan ngapain kamu ngaudit. Tujuannya apa? Maksudnya seperti itu. Dipahami nggak? Iya, Pak. Kalau masih bingung nggak apa-apa tak jelasin sebelum lanjut ke berikutnya. Masih bingung? Aduh. Bingung nggak? Ya benar nih, jujur aja. Sudah, Pak. Tadi saya bingung, ternyata asersi itu dari manajemen. Saya kira dari auditornya, Pak. Iya, asersi itu kan pernyataan. Asersi artinya adalah suatu pernyataan. Asersi itu pernyataannya dari si manajemen. Itu asersi manajemen. Oke ya. Kalau dari sisi auditornya namanya tujuan audit. Tujuan untuk menguji asersi itu. Yang ini, yang kolom kedua ini. Ini adalah tujuan untuk meyakini asersi ini. Ya kan? Perusahaan menyatakan, auditornya menguji. Meyakininya gimana. Makanya, contoh ya, asersi occurrence. Oke ya. Versinya perusahaan menyatakan bahwa transaksi benar-benar terjadi. Transaksi ini benar-benar terjadi. Transaksi yang tercatat dalam laba rugi atau dalam laporan keuangan itu benar terjadi. Atau benar ada. Gitu ya. Itu apa? Versinya si perusahaan kan? Karena kenapa versinya perusahaan kita tahunya? Karena perusahaan mencatatnya dalam laporan keuangan. Artinya perusahaan menyatakan kondisi itu tuh di laporan keuangan. Kita memahaminya, oh berarti angka ini benar terjadi. Penjualan sebesar ini memang benar terjadi. Gitu kan. Oke ya. Si auditor langsung percaya ya enggak. Kalau langsung percaya bukan namanya auditor. Auditor harus
meyakini dulu, harus menguji dulu, harus memastikan lah itu. Memastikan apakah pernyataannya si manajemen itu benar atau tidak. Gitu. Meyakini. Caranya gimana? Diuji nanti. Ngerti nggak? Hai. Mengerti, Pak. Paham ya? Paham ya? Nah, sekarang kita apa aja sih tujuan audit terkait transaksinya? Yang pertama, untuk asersi occurrence, maka tujuan auditnya adalah untuk memastikan atau meyakini bahwa transaksi itu apakah benar-benar terjadi. Itu definisi gampangnya seperti itu. Ya. Kalau completeness, untuk meyakini atau memastikan apakah transaksi itu semuanya telah dicatat. Beda kan ya? Auditor si perusahaan menyatakan transaksi ini sudah dicatat, itu perusahaan. Tapi versinya auditor untuk meyakini apakah transaksi itu benar-benar sudah dicatat. Beda kan ya? Belum yakin lah auditor intinya gitu. Kemudian akurasi, ya accuracy itu tujuan auditor ada dua. Satu, accuracy-nya itu sendiri, itu untuk meyakini emang apakah jumlahnya emang benar segitu. Kemudian posting and summarization. Nah, ini ada tambahan lagi nih terkait dengan asersi akurasi. Ya kan? Meyakini apakah ini sebenarnya sama dengan akurasi, cuma di breakdown lagi. Meyakini apakah angka yang ada di laporan keuangan ke buku besar itu bisa dikatakan dengan master file-nya atau mungkin rinciannya, rincian penjualan siapa itu tie up atau tidak. Tie up itu cocok atau enggak? Dipahami enggak maksudku? Jadi kan kalau perusahaan mau nakal di buku besar nilainya adalah 500 juta, tapi kok masuk ke laporan keuangan jadi 600 juta. Berarti beda dong, nggak tie up dong, nggak sinkron. Nah, ini adalah dari sisi posting and summarization. Oke ya, kemudian klasifikasi. Sama, jadi apakah transaksi itu telah diklasifikasi secara memadai. Biasanya kalau tujuan itu ada kata tanyanya, kata meyakinkannya, apakah transaksi ini telah diklasifikasi secara memadai. Itu ngomong tujuan. Timing. Nah, kalau dari sisi perusahaan namanya cut off, tapi tujuannya si auditor diistilahkan dengan kata-kata timing. Ini kalau menurut saya nggak masalah, kalaupun ditulis cut off juga nggak masalah kalau menurut saya ya. Tapi oke lah kita ngikut di sini aja dengan kata-kata timing. Oke. Apa tujuannya auditor? Adalah untuk memastikan atau meyakini bahwa apakah transaksi tersebut itu telah dicatat pada periode yang tepat. Nah, kata-kata apakahnya itu ada. Atau untuknya itu ada. Ngerti nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Nah, saya tambahkan nih contoh ya. Contoh nih ya, supaya kalian lebih ada gambaran lagi. Contoh yang pertama occurrence. Ya, asersi occurrence. Kita ambil contoh sales, ya, sales. Di laporan laba rugi, sales-nya adalah 10 miliar. Oke, artinya apa? Perusahaan menyatakan bahwa terjadi sales sebesar 10 miliar. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Oke. Versinya auditor gimana? Percaya atau enggak? Langsung percaya atau enggak? Enggak. Belum, Pak. Kalau percaya nggak usah jadi auditor. Langsung nggak percaya dulu. Caranya gimana? Tujuannya? Saya harus meyakini apakah nilai sales itu, saya harus meyakini apakah sales itu senilai dengan 10 miliar itu benar-benar terjadi. Itu versinya auditor. Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Sekarang kan orang si auditor nggak sampai dengan tujuan doang kan. Kalau sampai tujuan doang namanya omdo. Artinya dia belum melakukan apapun. Ya kan? Untuk merealisasikan apa yang jadi tujuannya dia, maka dia harus melakukan suatu prosedur. Nah, nanti kita bahas prosedur, tapi nggak apa-apa, kita contohkan di sini. Prosedurnya apa? Untuk meyakini bahwa sales itu benar-benar terjadi. Ya kan? Ya kan? Caranya diantaranya adalah auditor kan pertama kali bergerak dari mana? Laporan keuangan kan? Iya kan?
Laporan Iya, keuangan Pak. laporan keuangan dinyatakan bahwa sales itu 10 miliar. Oke. Untuk menguji eksistensinya apakah benar-benar 10 miliar, maka auditor apain? Cek kemana kira-kira? Buku besar. Income statement. Cek kemana? Dari income statement kemana? Buku besar. Bukti transaksi bukan, Pak? Oke. Perlahan-lahan dulu. Perlahan-lahan ya. Di income statement itu kan langsung ngomong angka kan, sales kan? Iya, Pak. Iya kan? Terus kemudian kita cek kemana dulu? Buku besar dulu dong, supaya kita tahu rinciannya apa aja. Jadi penjualan sebesar ini tuh rinciannya penjualan kepada siapa aja. Setuju nggak? Setuju. Ya kan, ke buku besar. Buku besar pembantu itu ada rincian customer-nya. Atau mungkin ada catatan lain yang mendukung buku besar. Oke, anggap aja penjualan ke PT ABC, ke PT XYZ. Nah, itu baru ngomong angka kan, belum kelihatan, belum ketemu ini benar-benar terjadi atau tidak kan. Terus kemudian ngapain lagi setelah itu? Penjualan ke PT XYZ dalam 1 tahun ada 10 transaksi misalnya. Ya kan, misalnya. 10 transaksi itu biasanya kalau penjualan ada apa? Voice. Invoice. Oke, auditor mengecek ke invoice-nya. Invoice-nya sinkron nggak dengan catatan di buku besar? Kalau ternyata sinkron, artinya apa? Oh, berarti transaksi penjualan itu benar-benar ada. Buktinya apa? Ada invoice-nya. Maksudnya seperti itu. Dipahami nggak? Ngerti nggak nih maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Begitu juga untuk yang lain. Nah, contoh completeness. Satu lagi ya, completeness. Completeness itu apa? Tujuan auditor terkait completeness apa? Transaksinya sudah Direkam, di-record, dicatat. Ya, di record itu apa? Sudah Catat. tercatat. Berarti gimana nih cara ngujinya kira-kira? Melihat Memastikan dari jurnal, Pak. Kalau dicatat Menyamakan berarti kita biasanya kalau completeness itu berawal dari bukti audit. Jadi di bukti sumbernya. Kalau kita ke laporan keuangan, yang pasti tercatat sudah ada. Kita larinya kemana? Langsung ke invoice. Kita telusuri invoice A, coba ditelusuri, tercatat nggak di buku besar? Ngerti nggak? Bisa jadi ada transaksi yang dilakukan tapi belum dicatat. Umumnya ini transaksi utang, gitu. Umumnya ya, karena utang sifatnya itu dikecil-kecilkan umumnya. Jadi ada utang bisa jadi tidak semuanya dicatat atau ada yang tidak dicatat. Pahami ya? Paham ya teman-teman? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Boleh saya lanjut? Lanjut, Boleh, Pak. Pak. Oke, ini adalah spesifik transaction. Yang ini kalau di AREN ngomongnya general transaction, artinya belum nyebutin nama akunnya gitu ya, gampangnya gitu. Kalau yang sudah nyebutin nama akunnya, kalau di AREN disebutnya spesifik. Ya bedanya jelas nama akunnya apa. Gitu ya. Ini yang mungkin bisa dikatakan contohnya. Oke ya. Occurrence, asersinya occurrence, tujuannya occurrence. Nah, sales-nya itu yang spesifik. Ya kan? Bahwa apakah sales itu yang dikirim itu bukan ke mana? Ke customer yang fiktif. Oke ya, nanti kalian baca aja sendiri ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang terkait dengan saldo akun. Oke. Asasi terkait saldo akun itu ada 4 ya, existence, completeness, rights and obligation, dan terakhir valuation and allocation.
Tujuan auditnya secara istilah untuk yang pertama sampai ketiga itu sama, cuman maknanya beda ya, maknanya beda. Sekali lagi, kalau asersi eksisten itu adalah manajemen menyatakan bahwa saldo akun itu memang ada, ya, akun itu eksis, ya. Terus kemudian versinya auditor namanya eksisten juga adalah untuk memastikan apakah akun itu eksis, gitu ya. Gitu ya. Ini deskripsinya perlu ditambah kata-kata apakah loh, biar jelas nih. Atau untuk memastikan, untuk meyakini atau memastikan. Oke. Baik, Pak. Nah, Permisi, paham ya? Pak. Berarti Iya. ini si auditor itu kayak ngecek fisiknya gitu, Pak, bukan? Ya kalau itu bentuknya fisik. Ya fisiknya bukan nggak harus ngecek fisik ya. Ada atau enggak. Nggak mesti ketemu fisik. Contoh misalnya auditor itu ngaudit perusahaan ini, transportasi laut, kan? Laut. Artinya dia si perusahaan itu punya kapal. Ketika audit dilakukan, kapalnya lagi berlayar. Kan nggak mesti ketemu fisik kan. Tapi auditor bisa meyakinkan bahwa ada kapal yang sedang berlayar. Gimana caranya? Nggak mesti ketemu fisik. Ya. Tapi auditor bisa meyakini memang barang itu benar-benar ada atau akun itu ada. Gitu. Dipahami nggak? Paham, Pak. Paham ya? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, contohnya misalnya piutang gitu kan. Terus kan menyajikan piutang 100 miliar. Untuk meyakini piutang sebesar 100 miliar itu ada, mungkin si auditor melakukan pengujian konfirmasi. Jadi konfirmasi kemana? Ke mana? Ke customer-nya. Apakah Anda memiliki utang ke perusahaan ini sebesar ini? Ditanyain semua, dikonfirmasi semua. Gitu kan? Itu kan untuk mengecek eksis atau enggak. Di antaranya, di samping mengecek angka, amount-nya. Kan gitu kan. Oh, saya nggak punya utang ke Anda kok ditulis kok. Nah, gitu kan lah ketahuan nih berarti akun receivable-nya digede-gedein sama perusahaan. Contohnya gitu. Jadi eksistensinya itu bermasalah. Bukan benar-benar nggak ada, enggak. Mungkin sebagian nggak ada. Dari piutang 100 juta mungkin yang ada benar-benar hanya 70 juta. Artinya 30 juta itu hasil dari manipulasi atau apalah atau fraud. Paham nggak? Paham ya? Terus kemudian ini sudah ya, nggak perlu saya terangkan ya. Komplitnya saya sudah, tinggal depannya tambah apakah atau untuk memastikan atau untuk meyakini, gitu kan. Right on obligation juga seperti itu. Nah ini yang keempat, yang asersi keempat adalah valuation and allocation. Nah ternyata tujuan audit terkait asersi ini bisa di breakdown menjadi 5. Nah ini kalian hafalkan juga nih. Ya, pertama akurasi. Untuk memastikan apakah jumlah yang tercatat itu benar, nilainya benar. Apakah yang tercatat itu nilainya benar, correct amount. Ya. Gitu ya. Terus klasifikasi. Apakah jumlah yang tercatat itu telah diklasifikasikan secara memadai. Contohnya apa? Contohnya misalnya hutang gitu ya, hutang. Ketika hutang ke bank itu kan ada yang jatuh tempo dalam setahun, ada jatuh tempo yang masih lama itu kan. Ketika jatuh tempo dalam setahun ke depan, maka dia direklas kemana? Direklas ke hutang Jangka lancar. pendek. Ya, hutang jangka pendek atau hutang lancar, gitu kan. Selebihnya masuk ke long term liabilities. Nah, seperti itulah, ini klasifikasi angkanya. Bisa dipahami ya. Kemudian cut off. Cut off. Cut off ini hasil dari kegiatan suatu transaksi. Yang tadi saya contohkan kayak penjualan di akhir tahun 30 Desember, tapi apa tadi? Tapi dia menggunakan destination point, FOB destination point. Dia langsung mengakui sebagai penjualan, artinya ada akun piutang yang muncul. Padahal barang itu baru nyampe ke customer
bulan 1 atau bulan 2 Januari. Nah, artinya kan bermasalah nih kan akun piutangnya yang seharusnya diakui di periode berikutnya tapi sudah diakui di periode current. Nah, ini kan perlu dipastikan juga. Atau detail tie-in. Nanya? Pak, izin bertanya, Pak. Kalau nanya sebutin nama asennya ya. Ya, Marcella, resensi 18, Pak. Kalau menelusuri yang susah, yang susah ditelusuri itu gimana, Pak? Kayak misalnya nilai COGS, Pak. Kan ada di materialnya itu kayak factory overhead, misalnya penggunaan lem, apa segala macam itu gimana, Pak? Itu juga ditelusuri, Pak, hal-hal kecil kayak gitu. Jadi gini, auditor itu bergerak dengan pegangan materialitas. Dipahami ya? Pegangan materialitas. Jadi gerakannya gitu. Artinya tidak semua komponen akun sampai sedetail-detailnya diperiksa. Tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya. Jadi ketika yang diperiksa itu nilainya mungkin nggak material, ya mungkin bisa dipas, nggak perlu diperiksa. Tapi misalnya COGS itu, COGS akun besar. Mungkin dalam COGS itu komponennya kalau ketika dia perusahaan manufaktur, COGS terbentuk dari COGM, kan gitu ya, kira-kira ya. Terus kemudian ada di dalamnya ada persediaan raw material, terus apa, in process, factory overhead, kan gitu kan. Nah, ya auditor berarti akan mengecek raw materialnya, akan mengecek apa tuh namanya tuh work in process-nya, akan mengecek ke factory overhead. Artinya perhitungan sampai ke COGS itu kan berarti perhitungan secara apa? Secara matematis toh. Iya. Nah, auditor berarti paling tidak meyakini inputnya. Kan? Inputnya berarti kan saldo awalnya. Terus kemudian barang yang masuk, inventory yang masuk yang akan diproses. Kan kira-kira seperti itulah. Itu harus diyakini. Karena setelah itu kan sudah perhitungan matematika kan, tambah kurang ketemu COGS kan. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kemudian detail tie-in ini mirip dengan posting and summarization di transaksi. Artinya perusahaan, artinya si auditor itu harus meyakini apakah angka yang di laporan keuangan itu tie up dengan buku besar atau enggak. Buku besar tie up dengan rincian datanya tie up atau enggak. Maksudnya di buku besar misalnya, di buku besar itu tidak disediakan secara rinci, misalnya buku besar penjualan 100 miliar, rinciannya penjualan terhadap pihak berrelasi dan penjualan terhadap pihak yang tidak berrelasi, mungkin hanya seperti itu. Nah, itu nanti ini lagi ditelusuri lagi ke rinciannya, pihak yang berrelasi kepada siapa saja, kan ada nama PT-nya pasti kan. Nah, pihak yang tidak berrelasi ke pihak ketiga itu artinya siapa aja pasti ada. Nah, semuanya dicocokkan. Belum mengapa? Belum mencocokkan ke bukti ya. Baru mencocokkan ke rincian-rincian seperti itu. Nah, itu detail tie-in, cocok atau enggak. Oke ya. Terus kemudian yang terakhir adalah realizable value. Artinya ini contoh, ini maksudnya adalah apa namanya? Aset yang tercatat itu, aset yang disajikan dalam laporan keuangan itu sejumlah nilai yang diestimasi. Ini contohnya seperti misalnya perusahaan memiliki investasi yang sifatnya trading, anggap aja gitu kan. Artinya kan ketika dia beli, bisa jadi di akhir periode yang disajikan bukan sebesar dia beli, karena kan trading, berarti harus disajikan sebesar nilai wajarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan realizable value, contohnya di sini. Dimengerti nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Bang. Kita sampai jam berapa ya? 16.30. Setengah 5. Oke, kemudian, nah ini spesifiknya. Spesifik itu ya terkait dengan nama akunnya lah. Ini nama akunnya contohnya apa? Inventory ya, inventory di sini ya.
Memastikan apakah memastikan, mungkin di depannya kasih memastikan ya, biar gampang ya. Atau untuk meyakini ya, untuk meyakini apakah inventory yang tercatat dalam balance sheet itu eksis. Nah, itu lebih jelas tuh. Itu tujuannya menjabarkannya seperti itu. Ngerti ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, nanti kalian bisa pelajari lagi nih, hafalkan lagi. Saya kira penjelasannya saya sudah terangkan. Nah, di sini di buku kayaknya nggak dijelaskan mengenai tujuan auditnya di pengungkapan. Iya, nggak ada. Oke lah ya, nggak apa-apa ya, kita sesuai aren aja. Ya, intinya mirip yang saya terangkan lah, mirip dengan yang saldo akun dan transaksi. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya ini dulu ya, saya masukin ke mana? Saya mau ke portal ya. Silahkan kalau mau tanya-tanya. Kalian semakin bingung atau semakin gimana nih? Masih mencerna, Pak. Hah? Masih belum mencerna. Masih mencerna. Nah, yang dicerna apanya? Kan sudah lembut bukan? Nggak perlu dicerna, diuntal. Yang kalian bingung menghafalnya atau konsepnya? Ini Kalau konsepnya. saya lebih ke menghafalnya, Pak. Nah, kalau menghafal mah gampang menghafal. Kan kasih aja ke anak kecil, bisa tuh menghafal. Yang penting konsep nih. Menghafal mah cepat. Asal menghafal aja. Ini kelas berapa ya? 12 atau 13 ya? 13, Pak. 5.13, Pak. Tanggal 17. Oke. Kalau konsepnya kalian paham nggak? Insya Allah, Insya Allah, lagi Pak. mencerna, Pak. Konsepnya ya. Tinggal kalian menghafal. Yang mana kan ini istilah-istilah ya. Kalian memang harus menghafal ini kalau ini. Ini ada yang belum absen? Ini penting kalian pahami karena nanti di tahap audit kita diminta untuk membuat audit program. Nah, ini harus memasukkan tuh asersi sama tujuan auditnya. Pak, izin tanya ya, Pak. Ya, silakan. Nomor urut 1 Adi Rahmata. Ya. Dalam praktek tuh nantinya semua kategori asersi manajemen itu emang harus terpenuhi atau
misal salah satu nggak terpenuhi itu akan bisa disimpulkan kalau tujuannya itu nggak tercapai gitu Pak. Atau gimana Pak? Atau mungkin nanti kan itu kan ada beberapa yang di breakdown tuh Pak. Salah satunya tidak terpenuhi mungkin ada toleransi atau gimana Pak? Jadi gini, tetap diukur dari sisi materialitasnya ya. Jadi gini ya, tergantung auditor itu mendapatkan bukti enggak. Jadi asersi, kalau asersi itu harusnya ada menurut saya ya, asersi manajemen itu ada semua, tinggal kita menguji. Yang kadang membingungkan tuh gini loh. Kalau kita ikut yang di buku, namanya buku teks ya, buku teks itu kan idealnya, ngomong ideal. Sedangkan kalau di praktek mungkin yang penting substansi, beda lah ya. Mungkin substansi, misalnya asersi gitu ya. Kalau di praktek, asersi itu kan muncul semua di audit program. Jadi semua asersi akan diuji, ya. Nah, cuman nama tujuannya itu yang mungkin lebih ke substansi. Ada auditor yang penting tujuannya untuk asersi ini adalah ini secara ringkas dan jelas. Nanti penjabaran detailnya atau substansinya nanti ada di prosedur audit. Nah, maksud kamu kalau yang nggak tercapai itu apanya? Tujuan auditnya atau apa? Tujuan auditnya ya dia. Ya salah satu tujuan auditnya misalkan nggak tercapai gitu Pak, cuma satu gitu. Itu masih ada toleransi atau gimana pelakuannya gitu Pak? Nggak tercapai karena apa dulu gitu loh. Nggak tercapainya kurang lengkap mungkin atau misalnya gini, misalnya kan asersi sudah bisa di define semua kan. Misalnya mengaudit kas, semua asersi bisa ketahuan semua kan. Asersinya cuma 5, gampang kan, ketahuan semua. Nah, mungkin yang dimaksud adalah ketika mau menguji asersi itu, ya, itu nggak ada bukti, nah, misalnya gitu loh. Misalnya nggak ada bukti atau mungkin dapat bukti tapi nggak sesuai dengan asersinya si perusahaan. Ada kemungkinan kan ada dua kan. Si auditor itu mendapatkan bukti, oh berarti asersi perusahaan salah nih. Berarti auditor punya bukti kan bahwa ada salah saji di situ, ya kan? Iya nggak? Ya Pak. Halo. Nah, yang kedua, auditor tidak bisa membuktikan asersi manajemen. Ada dua hal. Nah, itu bukan berarti tujuannya gagal atau enggak. Tujuannya tetap ada, nanti kita larikan ke opininya. Ya kan? Ketika lari ke opini, ditimbang material atau tidak nih akun ini. Misalnya gini, mau mengaudit mau mengaudit piutang, misalnya piutang nih, asersinya misalnya eksisten, ya. Ketika mengaudit piutang eksisten, tujuannya kan untuk meyakini bahwa ini benar-benar eksisten. Terus prosedurnya misalnya konfirmasi. Ternyata setelah dikonfirmasi itu nggak ada balasan, misalnya. Berarti buktinya belum dapat kan, nggak ada balasan. Padahal konfirmasinya positif, nggak ada balasan. Terus kemudian cari alternatif prosedur lainnya juga nggak ketemu. Terus gimana dong? Artinya apa? Berarti auditor tidak mendapatkan bukti. Berarti auditor tidak bisa menyimpulkan atas akun itu. Akun itu nggak disimpulkan wajar atau tidak. Itu kondisi pertama satu. Kemudian kondisi kedua, ketika mau melakukan konfirmasi, si manajemen nggak support. Ketika melakukan konfirmasi dibalas nilainya beda gitu loh dengan yang dikonfirmasi. Berarti auditor sudah dapat bukti, cuman ditemukan salah saji. Nah, kondisi ini kan kemarin kita sudah bahas waktu bahas opini. Ada kondisi auditor gagal mendapatkan bukti, ada kondisi auditor mendapati salah saji. Nah, tergantung opininya opini yang mana. Gitu. Jadi bukan tidak bisa dikatakan tujuan auditnya gagal tuh enggak. Tujuan auditnya gagal. Kalau menemukan salah saji berarti tujuan auditnya ketemu dong. Iya kan? Ya. Kan tujuannya untuk memastikan apakah akun ini eksis
bukti menunjukkan nggak eksis. Artinya kan tujuan audit ketemu. Untuk memastikan bukti ini eksis, ternyata waktu di audit nggak ada bukti, ya sudah, berarti auditor gagal mendapatkan bukti. Tujuannya ya udah, auditor nggak bisa menyimpulkan kewajaran atas akun itu. Nggak bisa beropini jadinya terhadap akun itu. Nanti opini secara keseluruhannya ada, tapi terkait dengan akun itu dia nggak bisa memberikan suatu pendapat wajar atau tidak. Oke, ada lagi. Ngerti nggak, Di? Apa mungkin pusing ya, Di? Berarti maksudnya ini tuh tujuan tetap tercapai, tapi nanti masuknya ke opini gitu ya Pak ya? Iya dong, semuanya ke opini. Artinya tujuan tercapai mungkin dikatakannya auditor nggak bisa membuktikan, mungkin kayak gitu kali ya, karena tujuannya adalah untuk meyakini, tapi auditor nggak, bukti yang prosedur yang dilakukan itu tidak mendukung tujuannya dia, artinya dia tidak mendapatkan bukti, artinya dia nggak bisa memastikan iya atau tidak, asesmen manajemen itu benar atau enggak, kan gitu ya. Nah nanti itu larinya ke opini, larinya ke opini. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi. Kalau nggak ada, kita masuk ke profesi akun auditor ya. Baik, Pak. Oke, sebelumnya gini. Ini hanya saya saja muncul videonya. Saya pengen tahu, jangan kalian pada tidur. Kalian semuanya videonya. Itu siapa yang banyak itu. Apa main-main sama kamera. Oh, kayak dalam Songkok ya. Mana nih Strolinas itu Strolinas kelihatan. Apa Strolinas? Oke, apa Strolinas? Itu intinya proses pengumpulan evaluasi memenuhi